Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Aisyah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis di Manajemen Kelas C, serta selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai hukum, teknologi, dan informatika. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota di kelompok ini. Yang pertama saya sendiri, nama saya Kevin William dengan NIM 2105-02104. Yang selanjutnya yaitu Dinda Gita Sinaga dengan NIM 2105-02101. Dan yang terakhir yaitu Rebecca Angelin dengan NIM 2105-02129. Seperti yang telah kita ketahui, pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Perkembangan teknologi informasi, termasuk internet, di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Sujono Sukanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin berlaku hal yang sebaliknya. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi dalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau e-commerce, atau perdagangan secara elektronik. Electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, untuk memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 yang disingkat dengan UU ITE. B. Tujuan teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor e-commerce, menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja, biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sementara, William dan Sawyer mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dari definisi di atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, bahwa teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. C. Fungsi teknologi informasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menangkap atau capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Yang kedua, menyimpan atau storage, yaitu menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain, seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. Ketiga, mengolah atau processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya. Menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. Keempat, transmisi atau transmission. Transmisi yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Kelima, mencari kembali atau retrieval adalah melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Dan yang keenam, menghasilkan atau generating adalah mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Manfaat dari teknologi informasi.
Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut manfaat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. 1. Untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. 2. Untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. 3. Untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi, bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. 4. Untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. 5. Untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. 6. Untuk kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. 7. Untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dari informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan di antara pemerintah dan masyarakatnya. 8. Untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, perikanan, desain grafis, dan juga audio visual, supaya menjadi lebih baik dan menarik. 9. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Teknologi suatu hal yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Tidak hanya mempermudah pekerjaan, melainkan salah satunya mempermudah dalam mendapatkan informasi dan dalam segi perdagangan. Manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan adalah, yang pertama, kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual dan beli. 2. Hemat modal atau biaya, karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. 3. Dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat cepat atau efektif. 4. Pendataan dalam perdagangan dapat menjadi lebih mudah. 5. Transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. 6. Target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas. Dan yang ketujuh, mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dana pembelian. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai hukum teknologi dan informasi. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.